kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Di pertemuan 3 ini, Bu Silvana akan menjelaskan materi mengenai matriks dan operasinya. Baiklah, kita mulai. Kenapa sih kita perlu belajar matriks? Nah, pernahkah kalian mengamati denah tempat duduk di kelas? Berdasarkan denah tersebut, pada baris dan kolom berapakah kalian berada? Nah, siapa sajakah yang berada pada baris pertama? Siapa sajakah yang berada pada kolom ketiga? Dengan menggunakan matriks, kalian dapat meringkas penyajian denah tersebut dengan cara yang mudah, ya, sehingga diketahui letak tempat duduk dan teman-teman kalian. Dalam matriks, tempat duduk tersebut dinyatakan sebagai elemen-elemen anggota. Nah, mengenai data nilai ya, ini data nilai dari si akad, ini contohnya seperti ini. Di sini ada kolom-kolom ya, dan ada baris-baris-baris. Data-data ini ya, kalau kita data ini ya, itu kalau kita bawa ke dalam matriks akan memudahkan kita dalam mengoperasikan apapun itu. Kalian mau pengen menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan ya, atau membagi pun juga akan mudah kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks ketimbang cuman bentuk tabulasi seperti ini. Nah, apa sih yang disebut dengan matriks? Matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Apa sih fungsi dan manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya itu banyak banget ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematik. Misalnya dalam menemukan solusi dari permasalahan persamaan linier, transformasi linier, dan sebagainya. Kemudian juga dapat memudahkan untuk membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ini juga salah satu manfaat ya, salah satu yang menggunakan fungsi dan manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari yaitu Microsoft Office Excel. Khususnya kita bisa menghitung berbagai operasi matriks dengan cukup mudah ya, dan sangat efisien kalau kita menggunakan matriks. Apalagi kalau datanya itu memiliki order yang banyak gitu ya. Nah, sehingga dengan menggunakan Excel ini diharapkan waktu pengerjaannya akan semakin cepat ya daripada kita menggunakan sistem manual seperti biasa. Sekarang bagaimana kalau nggak ada matriks? Kalau nggak ada matriks ya berarti kita tidak dapat dengan mudah, singkat, dan jelas merumuskan berbagai permasalahan ya, dalam segala bidang, misalnya bidang bisnis dan ekonomi. Dan kalau itu terjadi ya akan banyak masalah di alam semesta ini tentu saja. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian dan notasi sebuah matriks. Pada data absensi ya, di sini contohnya ada 4 mahasiswa, Boy, Cici, dan Dadang, serta Emi gitu ya. Kemudian di situ ada data mengenai sakit, izin dan alfanya gitu kan. Tertera di situ angkanya berapa ya. Dari sini angka-angka itu bisa kita bawa ke dalam baris-baris ya ini, dan kita bisa bawa ke kolom-kolom. Kemudian juga data film Netflix gitu ya, di Jakarta dan Bandung. Judul filmnya Laskar Pelangi dan SSTI ini suami-suami takut istri gitu ya. Ternyata di Jakarta ada 2 juta penonton, di Bandung ada 1 juta penonton, SSTI 5 juta penonton, dan Bandung 6 juta penonton. Kalau kita bawakan ke dalam matriks bentuknya seperti ini. Notasi matriks itu dituliskan dalam huruf besar ya, boleh huruf besar, kemudian huruf ditebalkan, kemudian buat sama dengan, kemudian ini ada kurung siku tegak ya, kemudian elemen-elemennya dan ditutup dengan kurung siku tegak juga, atau bisa juga menggunakan siku yang lengkung seperti ini. Nah, sekarang pengertian baris dan kolom, ini adalah baris-baris ya, ini barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah kolom-kolom, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Pengertian elemen atau unsur, nah 4 ini ada di baris pertama, kolom pertama kan.
Kemudian 1 ini ada di elemen kedua, kolom kedua. 1 ini elemen ke baris pertama, baris ketiga, kolom pertama, ya kan? Nah, sebutkan elemen pada baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, 1, 2, 3, kolom ketiga, 1, 2, 3, dapatnya adalah 3. Kalau 3 ini apa? 3 ini berarti baris keempat, kolom kedua. Ordo suatu matriks itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Atau banyaknya baris itu M, banyaknya kolom itu M. Ordo itu nggak perlu dikalikan. Walaupun bentuknya kali, tapi Anda tidak perlu kalikan. Itu hanya semacam pensimbolan saja. Itu hanya semacam penulisan bentuk saja. Jadi ordonya harus dibawa dalam bentuk 4 kali 3, menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi nggak boleh ditulis sama dengan 12 ya. Jadi ordo suatu matriks harus dinyatakan dalam banyak baris dikali banyak kolom. Ini contohnya matriks ini barisnya ada 1, kolomnya 3. Jadi adalah matriks 3, 1 kali 3. Ini juga 1 kali 3. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 3 kali 1. Dan ini adalah 3 kali 1 juga. A dan B ini dinamakan sebagai vektor baris. C dan D dinyatakan sebagai vektor kolom. E adalah matriks dengan baris sebanyak 3, kolom 2, 3 kali 2. Ini juga kolomnya 2 kali 3, dan ini adalah 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana kita membuat matriks? Ya, contoh nih, kita membuat matriks AIJ dengan rumus 1 per 1 I tambah J. Di mana I itu adalah 1, 2, 3, dan J itu 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya sudah dijelaskan di sini. Di sini, I itu adalah matriks, I itu adalah berjalan dari 1, 2, 3. Dan J itu berjalan 1, 2, 3, 4. Artinya ini nanti akan dibentuk matriks dengan ordo 3 kali 4. Ordo 3 kali 4 ya. Kemudian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu unsur A11 ya. Ini kan unsur yang pertama A11, di mana I-nya 1, J-nya 1, berarti 1 tambah 1, 2, jadi 1 per 2, dapatnya 1 per 2 ya. Kemudian ini adalah unsur baris pertama, kolom kedua ya, jadi 1 tambah 2, 3. Ini adalah yang ini, unsurnya adalah yang ini adalah baris pertama, kolom ketiga, 1 tambah 1 per 1 tambah 3, 4, 1 per 4. Kemudian ini 1 per 1 tambah 4, 5, 1 per 5. Gitu ya. Kemudian ini baris yang ini adalah baris kedua kolom pertama, 2 tambah 1 sepertiga. Saya loncat ke sini. Ya, ini adalah baris keempat kolom ketiga. Sorry, baris ketiga kolom ketiga, 3 tambah 3, 6, 1 per 6. Ini adalah baris ketiga kolom keempat, berarti 1 per 7. Seperti itu ya. Jadi ini pembentukan contoh membentuk matriks. Nah, ada contoh sebagai berikut, kita kerjakan di open board. Oke, kita kerjakan di open board ya. Oke, yang pertama soalnya ini ya, soal nomor 1 gitu kan. AIJ sama dengan 1, digedein dulu ya. Oke, nomor 1 ya, nomor 1 disuruh membuat matriks dengan ordo 4 kali 4, berarti kan kalau kita tulis ini matriks A-nya 4 kali AIJ gitu ya. Ini berarti saya misalkan ini matriks yang pertama K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T,
W, X, Y, Z gitu ya. Ini unsur-unsurnya, ini unsur-unsur dari matriks 4x4 ya. Oke. Terus kemudian kita pakai rumus ini ya. Nah, soal yang pertama kita kerjakan. Oke, untuk soal yang pertama adalah di sini rumusnya adalah AIJ sama dengan I dikurangi 1 pangkat J gitu ya. Ini berarti ya kita tulis di sini nanti jawabannya AIJ gitu. AIJ ya di sini tulis gitu ya. Oke, ya. Terus kemudian kita mulai dengan unsur K gitu kan. K itu berarti kan baris pertama kolom pertama ya. Ini berarti K ini sama dengan ya, I-nya berarti 1 dikurangi 1. Ya kan? Ini pangkat J. J-nya adalah baris pertama, baris kolom pertama berarti 1 gitu kan. Nah, apa nak? Iya, udah sholat. Mama udah sholat. Ya, nanti ya. Mama lagi ngerjain. Oke. Sekarang kita mulai dari K. K ini berarti baris pertama kolom pertama kan, K11 ya. Ini berarti kan kalau kita tulis dengan rumus I dikurangi 1 pangkat J, berarti kan I-nya itu 1 dikurangi 1 pangkat J-nya adalah 1. Oke, sekarang kita mulai dari K ya. K ini kan berarti kan 1 ya kan, karena di baris pertama kolom pertama gitu ya. Ya nanti temenin ya. Ya, nanti temenin ya sholat ya. Ya, ada ya. Mau sholat sekarang? Iya. Berarti kan ini A. K11 berarti kan I-nya. Kita mulai dari K. K itu unsurnya berarti 11. Berarti I-nya 1, J-nya 1. Berarti ini kan 1 ya. I-nya 1 dikurangi 1 pangkat J. J-nya 1. Berarti 0 pangkat 1 ya. 0 pangkat 1 nilainya adalah 0. Kemudian ini L. L itu berarti baris pertama kolom kedua gitu kan. L itu berarti ini ya I-nya berarti kan 1 dikurangi 1 karena satunya udah tetap dikurangi 1 selalu ya. Pangkat J, J-nya itu pangkat 2. Jadi 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 dapat 0. Kemudian M itu 1 kali 3 gitu. Di baris 1 kolom ketiga gitu ya. Berarti kan 1 dikurangi 1 pangkatnya pangkat 3. 0 pangkat 3 dapatnya 0. Nah, kemudian N 14 ya. Ini berarti kan berarti kan 1 dikurangi 1 gitu kan pangkat 4. Dapatnya adalah 0 pangkat 4 sama dengan 0. KLMFD ya. Sekarang kita ke selesai. Nah, kita kopas deh ke sini. 0, 0, 0, dan 0. Sudahkah selesai KLMN? Kemudian kita ke O. O itu baris kedua, kolom 1. Kemudian P, baris kedua, kolom kedua. Q, baris kedua, kolom ketiga. Dan R, baris kedua, kolom keempat gitu ya. Rumusnya adalah I dikurangi 1. I-nya 2 kurangi 1. Pangkatnya pangkat J, J-nya 1. Ini juga berarti 2 dikurangi 1, pangkat 2. Ya. Berarti ini adalah 2 kurangi 1 pangkat 3. Dan ini berarti 2 kurangi 1 pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung. 2 kurangi 1, 1 pangkat 1, nilainya 1. 1 pangkat 2, nilainya 1. Semuanya 1. Ya. Nah, baik, sekarang sudah selesai. Kita tulis di sini 1, 1, 1, dan 1.
Oke, sekarang sudah R, kemudian kita ke S. S itu adalah baris ketiga kolom ke-1. T itu baris ketiga kolom kedua. U-nya baris ketiga kolom ketiga. Kemudian V-nya baris ketiga kolom keempat. Kemudian kita mulai dari I-nya itu 3, kurangi 1, pangkat J-nya 1. 2 dikurangi pangkat 1 adalah 2. Kemudian 3 dikurangi 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 dikurangi 1 pangkat 3. Betul ya. 2 pangkat 3, 8. Kemudian 3 dikurangi 1 pangkat 4 ya. Berarti 2 pangkat 4, 16. Kita kopas lah. 2, 4, 8, dan 6. Itu kurangnya. Kemudian ini sudah well done. Terus kemudian kita ke W. W itu kan berarti 41, ya kan? X itu 42. Kemudian Y itu 43 dan Z itu 44 ya. Kita masukkan saja ke rumus ini. Berarti 41 berarti 4 kurangi 1 pangkat 1. 3 pangkat 1, 3. Kemudian ini berarti 4 kurangi 1, pangkat 2. 3 pangkat 2, dapatnya adalah 9. Kemudian ini 4 kurangi 1, pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27, maaf. Dan yang terakhir 4 kurangi 1 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Itu kopas ya. 3, 9, 27, dan 81. Selesai, soal nomor 1 selesai. Sekarang kita coba kerjakan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 berarti kita hapus. Kita ke nomor 2 sekarang. Baiklah, kita sekarang masuk soal nomor 2. Nomor 2 yang ini ya. Nomor 2 ya. AIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J ya. Nah, kita kerjakan di sini coret-coretannya. Ini jawabannya di sini. Kita mulai dari K. K itu kan 1 ya, berarti min 1 pangkat I-nya 1, J-nya 1. 1 tambah 1, 2. Berarti min 1 pangkat 2. Dapatnya 1. Kemudian ini berarti min 1 pangkat jumlahkan saja. 1 tambah 2, 3. Berarti min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3 jelasnya min 1. Kemudian ini min 1 pangkat 1 tambah 3, 4. Dapatnya 1. Ini min 1 pangkat 5. Dapatnya adalah negatif 1. Jadi jawabannya adalah 1, min 1, 1, dan min 1. Sekarang yang ini berarti min 1 pangkat 2 tambah 1, 3. Min 1. Kemudian ini min 1, 2 tambah 2 adalah 4, positif 1. Ini min 1 pangkat 5, dapatnya min 1, dan di sini min 1 pangkat 6. Dapatnya 1. Jadi min 1, 1, min 1, dan 1. Kemudian ini min 1 pangkat 4, dapatnya 1.
min 1 pangkat 5 dapatnya min 1. Ini min 1 pangkat 6 dapatnya adalah 1. Jadi min 1 pangkat 7 dapatnya min 1. Kita tulis 1 min 1, 1 min 1. Kemudian ini min 1 pangkat 5 dapatnya min 1. Ini adalah min 1 pangkat 6 dapatnya 1. Ini adalah min 1 pangkat 7 dapatnya adalah min 1. Dan ini adalah min 1 pangkat 8 dapatnya adalah 1. Min 1, 1, min 1, dan min 1. Dan ya, soal nomor 2 sudah selesai. Akan kita kerjakan soal nomor 3. Oke, kita kerjakan soal nomor 3. Nomor 3 ini ya sebenarnya nggak sulit kok ya. Ini sebenarnya kita tinggal melihat ya dia masuknya ke syarat yang atas ke syarat yang bawah. Jadi syarat yang atas tuh adalah dia kalau I-nya kurang dari sama dengan J, nanti dia nilainya adalah I tambah J. Kalau dia lebih dari I-nya lebih besar daripada J, nanti nilainya 0. Nah, kita mulai satu-satu ya. Kita hitung untuk K11, berarti I-nya 1, J-nya 1. Kita lihat ya. I sama J 1 ya. I-nya kan 1. 1 sama J-nya 1. 1 tambah 1 sama 1 apa? Sama dengan kan? 1 itu sama dengan 1. Berarti kita ambil yang mana? Yang checklist 1 atau checklist 2 sih? Yang sama dengan 1 berarti checklist 1. Berarti kita lakukan I tambah J. Berarti kita tambahkan I tambah J. Berarti 1 tambahkan 1. Dapatnya 2. Kemudian yang kedua, ya. Kita bandingkan nih, ya. 1, I-nya kan 1, titik-titik ya. Kemudian J-nya 2. Kita bandingkan 1 sama 2, oh ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil tuh yang checklist 1 atau checklist 2? Yang checklist 1 kan, berarti I tambah J. Jadi dijumlahkan 1 tambah 2, dapatnya 3. Kemudian 1 tambah 1 M13 berarti 1 sama 3. Lebih kecil juga berarti dijumlahin 1 tambah 3, 4. Kemudian 1 sama 4 kita bandingin sama kecil juga, ternyata 1 tambah 4 dapatnya 5. Kemudian kita kopas deh 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan sekarang kita ke O21, berarti kita bandingin 2 sama 1, ternyata lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang checklist 2 nih, dapatnya langsung 0, nggak usah dipikir-pikir lagi. Kemudian ini P22, berarti 2 bandingin 2, ini sama dengan ya. Kalau sama dengan kan yang di checklist 1, berarti I tambah J, berarti 2 tambah 2, berapa? 4. Terus kemudian ini 2 bandingin sama 3, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti yang checklist 1. Dijumlahin ya, I tambah J, berarti 2 tambah 3. 5 ya. Kemudian ini 2 sama 4, juga kan lebih kecil, berarti pakai yang dijumlahin. 2 tambah 4, 6. Kopas deh. 0, 4, 5, 6. Sekarang kita ke S31, kita bandingin 3 sama 1, lebih besar, berarti pakai yang checklist 2, jawabannya langsung dapatnya 0. Sekarang 3, kita bandingin 2, juga lebih besar, berarti kita pakai yang 0. Kemudian ini 3 sama 3 sama dengan, berarti yang checklist 1 ya. Dijumlahin, 3 tambah 3, 6, gitu kan. Kemudian 3 sama 4, lebih kecil, berarti pakai checklist 1, dapatnya dijumlahin 7. Terus kita kopas deh. 0, 0, 6, 7. Terus kemudian W41, 4 dibandingin 1, lebih besar. Lebih besar berarti kita pakai checklist yang 2, 0. 4 sama 2 juga lebih besar ya. Dapatnya 0. 4 sama 3 juga lebih besar. Dapatnya 0. Dan 4 sama 4 ini
sama dengan, ya, akhirnya checklist 1 berarti dijumlahin 4 tambah 4 8. Oke, berarti kan 0 0 0 8. Selesai, ya. Sekarang kita coba kerjakan soal nomor 4. Susah kan? Kita kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4, kita mulai. Oke, soal nomor 4 ini, jadi kalau ini bentuknya seperti tadi soal nomor 3 pakai syarat ya, tapi di sini 1 jika 1 dikurangi J lebih kecil daripada J, dan 0 jika 1 dikurangi J harusnya lebih besar daripada J. Ya. Ini dibenerin ya, kalau ini J ini juga J. Gitu ya. Jadi dia harus komplement ya, jadi tidak boleh berubah. Gitu. Jadi kalau ini lebih kecil sama dengan juga lebih besar, dan ini juga harus sama-sama J. Gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai untuk mengisi K11, berarti kan I-nya 1, J-nya 1. Kita lakukan, ya. Kita kurangi, berarti 1 dikurangi 1, ya kan. Kita bandingkan sama J-nya kan 1. 1 kurangi 1, 0. 0 sama 1, dapatnya lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti yang checklist 1 atau checklist 2? Lebih kecil berarti yang checklist 1, berarti nilainya 1. Kemudian ini, ya. Kita kurangkan, berarti 1 kurangi 2, kita harga mutlakan, 1 dikurangi min 2 berapa? Min 1, di harga mutlakan 1. 1 kita banding sama J-nya, J-nya 2 ya. Nilainya adalah lebih kecil juga. Kalau lebih kecil berarti checklist 1 dong, dapatnya 1. Kemudian ini, 1 kurangi 3, dapatnya min 2, min 2 di harga mutlakan 2. 2 dibandingin 2, sama dengan. Sama dengan juga di checklist 1 ya, di sini kan sama dengan masuk di sini kan, juga nilainya. Kemudian ini, ya, 1 dikurangi 4, dapatnya adalah harga mutlak jadi 3. 3 dibandingin sama, sorry ini 3 ya. Oh ini 3 nih harusnya, maaf, ya maaf, ini ada kesalahan. Kalau 3 berarti dia lebih kecil ya. Lebih kecil juga masuknya di checklist 1, berarti 1. Ini kalau ini berarti 3 nih 4 gitu kan. 3, J-nya kan 4 gitu kan. Jadi yang lebih kecil, dapatnya juga 1. Jadi kopas 1, 1, 1, 1. Ya. Sekarang O21 berarti 2 dikurangi 1. Nilainya 1. 1 dibandingin J-nya 1 sama dengan, berarti kita pakai yang checklist 1, dapatnya 1. Kemudian 2 dikurangi 2, 0, 0 dibandingin 1, 0 dibandingin J-nya 2, juga lebih kecil, jadi dapatnya adalah 1. Kemudian 23, 2 dikurangi 3, min 1 di harga mutlakan 1 dibandingin sama 3 lebih kecil, dapatnya juga 1. Kemudian 2 kurangi 4, 2 kita bandingin sama 4 ya, 4 berarti lebih besar, dapatnya juga 1. 1 semua ya, 1, 1, 1. Sekarang S31 berarti 3 dikurangi 1. Dapatnya 2 bandingin sama J-nya 1 kan. Lebih besar berarti checklist yang kedua. Checklist yang kedua ini ya. Nilainya adalah 0. Kemudian ini 3 dikurangi 1. Bandingin 1. Ya, bandingin sama 2 lebih kecil, berarti dapatnya 1. Kemudian ini 3 dikurangi 3. Kita dapatnya 0, bandingin sama 3, lebih kecil juga. Nilainya 1. Kemudian ini 3 dikurangi 4, min 1, di harga mutlakan 1 dibandingin 4, dapatnya lebih kecil, nilainya 1. 0, 1, 1, 1. Kemudian W41, berarti 4 dikurangi 1, dibandingin, dapatnya 3, dibandingin dengan J-nya 1, itu lebih besar. Lebih besar berarti di checklist 2, dapatnya 0. Kemudian ini 4 kurangi 2, ya.
sama dengan 2, bandingin sama 2, sama dengan, karena sama dengan cek di 1 ya, berarti nilainya 1. Kemudian di sini 4 kurangi 3, dapatnya 1, bandingin sama 3, lebih kecil kan? Lebih kecil berarti nilainya juga 1. Kemudian ini 4 kurangi 4, dapatnya 0 ya. Bandingin sama 4, lebih kecil, dapatnya juga 1. Jadi 0, satunya 3. Oke, well done. Sekarang kesamaan dua buah matrik ya. Jadi dua buah matrik dikatakan sama hanya jika ordonya sama dan elemen yang terletak juga sama. Contohnya adalah matrik A dan B. Matrik A dan B itu dikatakan sama karena ordonya udah sama dulu ya, 2 kali 2. Habis itu unsur-unsur yang seletaknya juga sama. Coba kita lihat di baris 1, kolom 1. Ini 2, ini juga 4 bagi 2, 2. Ini 5, ini juga 15 bagi 3 juga 5. Ini 3, ini juga 3. Ini 1, ini 1. Ya, ini berarti dia matriknya dikatakan matrik yang sama. Nah, sekarang manakah yang sama? Matrik A mana yang sama? Matrik A, B, dan C ini ya. Jelas matrik A itu sama dengan matrik B ya kan? Tapi A itu nggak sama dengan matrik C. Begitu juga matrik B nggak sama dengan matrik C. Kenapa? Karena unsurnya ada yang beda ya. Ya, sekarang menentukan nilai A, B, C jika A sama dengan B. Jika A sama dengan B, ya kan? Ya, kita tinggal bikin persamaan matriknya aja. Di sini 4A, di sini 4B, 4C, 4B, gitu kan. Sama dengan di sini berarti kan A tambah 2, gitu kan. Ini 2B tambah 5, gitu. Ini 3C tambah 3, dan ini B tambah 1. Jadi kita samakan ya. Jadi ini sama dengan ini. 4A sama dengan A tambah 2. Jadi 3A sama dengan 2, A-nya adalah 2/3. Kemudian ini sama ini berarti 4B. Kita pindah ruas, 2B-nya ke kiri berarti 2B. 5/2 ya. Kemudian ini ya, ini berarti 4C. 3C ditambah 3, pindah ruas 3C-nya ke kiri, berarti kan 4C dikurang 3C, C sama dengan 3. Ya. Kemudian 4D ditambah 1, D-nya pindah ruas, jadi minus D, berarti 3D, sama dengan 1, D-nya 1/3. Selesai. Jadi A-nya adalah 2/3, D-nya adalah 5/2, C-nya 3, dan D-nya adalah 1/3. Sekarang kita ingin menjumlahkan matriks. Nah, matriks kok dijumlahkan kalau ordo-ordonya sama. Data ini kita tuangkan dalam matriks jadi begini. Jadi tinggal kita jumlah-jumlahkan aja. Yang unsur-unsur seletaknya 82 tambah 80, 86 tambah 80, 72 tambah 73, dan 78 tambah 74. Gampang ya. Terus kemudian penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Jadi kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian kaidah asosiatif. Kalau kita jumlahkan dulu B tambah C, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan A. Hasilnya sama juga dengan kalau kita jumlahkan A tambah B, kemudian hasilnya tambahkan C. Atau dibuka semua kurungnya jadi A tambah B tambah C. Pengurangan matriks itu juga sama, yaitu kita lihat dia ordonya sama apa enggak dulu. Jadi kalau enggak sama enggak bisa kita jumlahkan atau dikurangkan. Nanti selanjutnya tinggal kita kurangkan aja unsur-unsur yang seletaknya. Contohnya ini, datanya ini ya, kita buat dalam matriks sebagai berikut. Nanti tinggal kurangkan saja yang seletak
82 kurang 80, 86 kurang 80, 72 dikurang 73, 78 kurang 74. Jadilah seperti ini. Lanjut. Perkalian matriks dengan skalar. Contohnya adalah misalnya matriksnya adalah ini 235, 824 dan K-nya adalah 3. Kemudian kita ingin mengalikan 3 kalikan A, berarti tinggal kalian masukkan saja 3-nya ke dalam matriks sehingga menjadi 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 5 kali 3, 15, 3 kali 8, 24, dan 3 kali 2 itu 6, 3 kali 4, 12. Sifatnya adalah sebagai berikut, dia berlaku sifat komutatif, berarti K kali A sama dengan K kali K, dan sifat distributif, K kali A ditambah B atau dikurangin D, nanti hasilnya adalah KA tambah atau kurang dari KB. Sekarang kita coba latihan soal. Ya, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan 3X tambah 2B sama dengan 4A. Jadi di sini kita tulis 3X sama dengan 4A dikurangi 2B. Langsung saja. Ini kan sama dengan 4 kali matriks A. Matriks A itu 3, 1, 4 dikurangi matriks B. 18, 5, 7, 2 gitu ya. Nanti kita kali masuk 12. 36, 10, 14, dan 4 ya. Nah, jadi sini jadinya 3X sama dengan ini ya. Ya. 36 terus lagi. Ini sama dengan ya. 10, 14. Oke, kita langsung 12 dikurangi 36 berarti min 24. 10 dikurangi min 10 min 6. 8 dikurangi min 14 itu min 6. 8 dikurangi 4 itu 4. Ini 16. Baiklah, kita akan selesaikan soal berikut ini ya. Ini 3X tambah 2B sama dengan 4X. Karena matriks yang ini tadi adalah matriks X, berarti kita buat bentuknya seperti ini nih. Jadi 2B-nya pindah ruas, jadinya negatif. Ya. Selanjutnya ya 4 kali matriks A. Matriks A kan 3, 1, 2, 4. Terus min 2, matriks B-nya adalah 18, 5, 7, dan 2. Kemudian kita hitung di sini. Ini kan 12, 4, 8, 16 gitu ya. Kemudian ini berarti 36, 10. Kemudian 2 kali 7, 14. Ini kan berarti kan 4 gitu kan. Oke. Nah, ini dia dapatkan hasil sebagai berikut: 12 dikurangi 36 min 24. 4 dikurangi 10 min 6. 8 dikurangi 14 min 6. Dan 16 dikurangi 4, 12. Adalah 3X. Gitu kan. Jadi X-nya adalah 3X jadi pindah ke sini jadi sepertiga ya. 24, 6, 6, dan 12. Oke, langsung aja kita kalikan masuk, berarti 8, min 2, dan dapat ya matriks X-nya. Selesai. Oke. Nah, ini adalah beberapa
beberapa. Oke, nah apabila S dan T adalah sembarang skalar, sedangkan A, B, dan C adalah matriks yang berukuran sama, katakanlah M kali N, maka persamaan-persamaan berikut pasti berlaku. Yang pertama, sifat asosiatif ini ya. Sifat asosiatif ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian sifat komutatif. Kemudian kalau dijumlahkan dengan 0, nanti hasilnya adalah A. Jadi 0 kali A adalah A. Kemudian kalau A ditambah lawannya berarti negatifnya, yaitu hasilnya 0. Kemudian kalau ada S tambah T dikalikan A, nanti berlaku sifat distributif seperti ini sebagai SA kali TA gitu ya. Kemudian juga pengurangannya juga berarti SA dikurangi TA kan gitu. Kemudian jika ada T dikali 2 matriks ditambah dikali A tambah B berarti menjadi TA tambah TB. Kemudian pengurangannya juga TA dikurangi TB gitu. Kemudian ada S dikali T kali A, berarti nanti 3 kalikan S kali T kalikan A. Kemudian ada identitas kalikan A, hasilnya adalah A, 0 kalikan A, hasilnya adalah matriks 0, min 1 kali A, hasilnya min A. Kemudian adalah kalau ada T kali A sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 0, atau A-nya sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke perkalian antar matriks. Jadi dua buah matriks bisa dikalikan jika baris kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi ini kan lihat ini kolomnya di sini adalah n ya, matriks pertama, barisnya di sini juga n, baris pada matriks keduanya adalah n. Nanti hasilnya adalah ujung-ujungnya, berarti m kalikan p. Berarti matriksnya adalah matriks baru yaitu m kalikan p. Lanjut. Jadi kita cek coba apakah ini bisa dikalikan. Ya, ini adalah matriks dengan ordo berapa? Barisnya 1, kolomnya 2 ya, 1 kali 2. Kemudian ini matriks ini barisnya 2, kolomnya 1. Kita cek di sini. Ternyata sama, berarti nanti hasilnya adalah matriks 1 kali 1. Ya. Matriksnya hasilnya adalah matriks 1 kali 1. Ini barisnya 2, kolomnya 3. Ini barisnya 3, kolomnya 2, kolomnya 1 ya. Berarti nanti hasil matriksnya adalah matriks 2 kali 1. Terus kemudian ini barisnya ada 3, kolomnya 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ternyata tidak sama, berarti tidak bisa kita kalikan. Tidak bisa kita kalikan. Ya. Contoh nih ada matriks A 2 kali 3 ya, dan B-nya 3 kali 2. Yang ini bisa dikalikan, nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kemudian yang ini juga bisa dikalikan matriksnya 3 kali 3. Nah, sekarang bagaimana caranya mengalikan matriks? Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang kita coba mengalihkan matriks ya. Jadi kalau ada matriks A kali B ya, berarti nanti kita kalikan satu persatu dengan cara kita lihat barisnya dulu. Nih baris pertama kita kalikan dengan kolomnya. Ya. Nanti 2 kali 3 gitu kan. Kemudian min 3 kali 6 gitu. Kemudian 5 kalikan 2 seperti itu. Kemudian ini 2 kalikan 5 min, kemudian ini ke sini ya, ke kolom keduanya setelah selesai kolom pertama. Kemudian min 3 kalikan min 7 dan 5 kalikan 9. Sudah selesai, nanti kita coba untuk yang ini 8 ya, 2 dan misalnya gini ya. Nah, sekarang 8 kali 3 tuh 2 kali 6, 4 kali 2, 8 kali 5, 2 kali min 7 dan 4 kali 9. Nanti kita jumlahkan 2 kali 3, 6. Tambah min 3 kali 6, 18. Ditambah 5 kali 2. Dijumlah dapatnya min 2 ya. Dan seterusnya. Silakan dihitung sendiri. Nanti hasil perkalian matriksnya adalah seperti itu. Jadi min 2, 7, 6. Jadi bacanya baris dulu dihabisin ya. Min 2, 7, 6, 4, 4, 6, 4, 6, 2. Jadi sebenarnya membacanya sih bebas, tapi kebanyakan orang membacanya itu habiskan baris dulu ya. Jadi bukan min 2, 4, 4, 7, 6, 6, 2, tapi min 2, 7, 6, 4, 4, 6, 2.
Ya, jadi kita sepakati seperti itu aja. Ini beberapa teorema yang berkaitan dengan matriks ya. Kalau ini juga berlaku sifat asosiatif, di mana A kali B sekalikan C sama dengan A dikali B tambah C. Ya. Kemudian jika ada skalar, nanti tinggal skalarnya bisa masuk, jadi TA dikalikan B, atau A kali TB. Gitu ya. Kemudian kalau ada lawan ya, minus gitu kan, nanti minusnya bisa pindah-pindah ke A, nih, atau minusnya bisa keluar, kemudian A kali B-nya kita kalikan dulu. Kalikan minus. Nomor 4 itu berlaku sifat distributif ya, nanti AC ditambah BC. Juga sifat distributif ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perpangkatan. Kalau A dan A sebanyak R, itu berarti ada A perkalian A sebanyak R kali. Kemudian ada A pangkat R dikali A pangkat S, itu adalah A pangkat R tambah S. Kemudian ada A pangkat R dipangkatkan lagi S, berarti pangkatnya adalah dikalikan R kali S. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan ini nih. Nah, kita kerjakan ini ya. Di sini ada matriks A, B, dan C gitu. Disuruh mencari matriks A kali B dan B kali C. Kita kerjakan ya. Kita mulai dari matriks A. Berarti matriks A kali B, bentuknya AB gitu kan. Berarti kita kalikan AB berarti 3, 2, 2, 2. Kemudian di sini 5, 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Kita pakai warna. Kita kalikan dulu baris dengan kolom ini. Ya, 78. 3 kalikan 5, 15. Langsung saja. 2 kalikan 2, 4. Ya. Sudah selesai, sekarang kita kalikan lagi baris dengan kolomnya ini. Oke. Dan sekarang kita kalikan 3 kalikan 1, 3. 2 kalikan min 3, itu adalah min 6. Sudah selesai, ya. Sekarang kita mulai ke baris kedua, kolom pertama. Ya. Kita mulai 2 kali 5, 10. Min 2 kalikan 2 itu min 4. Kemudian di baris kedua, kolom kedua. Ya. 2 kalikan 1, 2. Min 2 kalikan min 3 plus 6. Kita jumlahkan 19, min 3, 6, dan 8. Well ya, untuk A kali B. Ini sudah. Sekarang kita masuk D kali C. Berarti B itu adalah 5, 1, 2, min 3. Dan C-nya adalah 4, 6, min 1, dan 3. Gitu. Kita kalikan. Warna. Ini kali ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Langsung saja. Biar cepat. Kita sudah ngerti, sudah mengakhir. Langsung kita ya. 5 kali 4, 20. 1 kali min 1, min 1. 5 kali 6, 30. 1 kali 3, 3. Sekarang udah selesai. Sekarang kita lakukan sama barisnya. Ini, ini, dan ini. Kita mulai. 2 kali 4, 8. Min 3, min 1, plus 3. 2 kali 6, 12. Min 3, min 3, min 9. Kita jumlahkan. Dapatnya adalah 19, 33. Kemudian 11 dan 12 kurangi 9 itu adalah 3. Selesai ya. Yang A sudah selesai. Ya, yang B itu kan A kalikan B ya, terus kemudian dikalikan C ya. Karena A kali B sudah ada, berarti kita ambil aja di soal sebelumnya. Soal A sudah ada, kita ambil aja ya. Kemudian kalikan dengan C. C-nya adalah 4, 6,
min 1 dan 3 gitu ya. Ini biar dihapus aja, takutnya salah paham nanti ya. Oke, sudah. Oke, kemudian kita kalikan ya. Ini sama ini terus kemudian ini kalikan ini. Kan? 19 kali 4 itu 76. Tambah 3 ya, ini 3 1 kan. Kemudian 19 kali 6 itu 114 min 9 gitu kan. Kemudian yang ini 24 min 8, sini 36 tambah 24 ya, dapatnya adalah 79. Ini 16 ya. Terus kemudian ini 105, ini 60. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek untuk A kali B kali C. Jadi A ini kita tulis 32, 2 min 2 gitu ya. BC-nya sudah ada ini ya. BC-nya sudah ada ini, kita tulis aja 19, 33, 11, 23. Hitung. Kita kalikan sini sama sini. Kemudian di sini sama sini. Kita hitung. 19 kali 3, 57. Ditambah 2 kali 11, 22 ya. Kemudian 3 kali 3, 3, 99. Ditambah 2 kali 3, 6. 2 kali 19, 38. Dikurangi 22 gitu. Kemudian 2 kali 3, 3, 66. Ternyata hasilnya 79, 105, kemudian 16, dan ini juga 60. Oh, ternyata sama ya. Terbukti ya, teoremanya berkata tadi sudah dibuktikan di soal D ini ya. Jadi kalau A kalikan B kalikan C itu sama dengan A dalam kurung B kali C gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal C. Soal C, B tambah C kali A. Kita akan buktikan apakah sama juga dengan B kali A ditambah C. Kita buktikan satu-satu. Kita buktikan dari ini dulu, B tambah C. B tambah C kalikan A. B tambah C itu berarti B-nya adalah B-nya 51 ya, 51 2 min 3 ditambah 4 6 min 1 3, langsung saja 9, 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7, 2 tambah min 1 itu 1, min 3 3 0. Kita kalikan dengan A, A-nya adalah 3, 2 2 min 2 gitu ya. Kalikan ini 9 kali 3 27, 7 kali 2 14, 1 kali 3 3, 0 kali 2 0. Takut kemana ini? 9 kali 3 27, 7 kali 2 14 ya. Kemudian ini ya. 9 kali 2 18, 7 kali 5
kemudian ini 1 kalikan 3, 3, 0 kalikan 2, 0, 1 kalikan 2, 2, 27 tambah 14, 41, 18 dikurangi 14 itu 4, kemudian 3, 2. Gitu ya, terus kemudian kita coba cari. Kemudian kita cari BA ya, B kali A itu kan BA ya. BA itu berarti ini kan AB, kan BA ya. Nah, B-nya berarti kan 5, 1, 2, min 3 gitu kan. Dibalik itu 3, 2, 2, 2. Kemudian ini 4, 17, 8, 9, 10. BA, kemudian CA. C-nya ini, C-nya ya, ini C-nya ya. 4 soalnya dinaikin ke atas ya. 1 dan 3 gitu kan. A-nya ini A-nya ini 32, 2 min 2. 4 kali 3, 12, tambah 12 gitu ya. Terus kemudian 4 kali 2, 8, 12, kemudian min 3, min 3 tambah 6, min 2, ini min 2, kemudian 6. 24, 4, 3, dan 6. Kemudian jumlahkan ini sama ini ya. Jumlahkan berarti jumlahkan aja 17 tambah 24, 41 ya. 8 tambah min 4, 4, 0 tambah 3, 3, 10 sama min 8 juga hasilnya adalah 2 ya. Oh ternyata sama dengan ini. Ini terbukti ya bahwasanya bentuk ini sama dengan di ruas kanannya. Oke, selesai. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk khas matriks ya. Ada yang disebut dengan matriks identitas, yaitu matriks yang unsur-unsur pada diagonal utamanya adalah 1 dan unsur-unsur yang lainnya adalah 0. Ini adalah I2, artinya matriks identitas dengan order 2 kali 2 karena dia bentuknya adalah persegi, jadi ditulis sisinya aja ya, jadi 2. Ini kemudian ini I3, ini harus I3 bukan I5. Ini bentuknya matriks identitas 3 kali 3. Notasinya adalah IN, sifatnya sama seperti angka 1, jadi kalau ada matrik A dikalikan IN, hasilnya adalah IN kalikan matrik A sama dengan A. Kemudian ada matrik diagonal, adalah matrik persegi yang unsur semuanya adalah 0 kecuali pada diagonal utamanya. Jadi seluruhnya 0 kecuali diagonal utamanya ya. Nih, contohnya matrik diagonal juga matrik diagonal, dan ternyata juga matrik identitas adalah matrik diagonal ya, karena unsur selanjutnya adalah 0 dan matrik diagonal utamanya tidak 0. Ada juga yang disebut dengan matriks 0. Matriks 0 ini adalah matrik yang semua unsurnya adalah 0. Sifatnya seperti angka 0. Jadi matriks 0 ini nggak harus matrik persegi, jadi boleh matrik apapun. Tapi yang penting semua unsurnya adalah 0.
Matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks yang merupakan hasil pengubahan matriks ya, di mana unsur-unsur barisnya berubah menjadi unsur-unsur kolomnya. Contohnya kayak gini. Ini matriks A ya, matriks 2 kali 2 ya. Ditranspos tetap jadi 2 kali 2. Jadi matriksnya tadi semula M kali N. Nanti kalau ditranspos jadi N kali N ordo. Karena kebetulan ini 2 kali 2 berarti sama ya. Enggak berubah. Namun unsur-unsurnya berubah, yang tadi 2-3-nya dia baris, 2-3-nya sekarang menjadi kolom, 1-4-nya baris, berubah menjadi 1-4 kolom. Ini adalah matriks B, matriks ini adalah ordonya 2 kali 3. Setelah ditranspaskan menjadi 3 kali 2, ya, dibalik ordonya. Kemudian yang barisnya 1, 2, 3, yang berubah menjadi kolom, dan tadi ini baris, berubah menjadi kolom. Kemudian matriks C, matriks ini adalah 3 kali 2, setelah ditranspos jatuhnya dibalik menjadi 2 kali 3, gitu kan. Nah, unsur-unsurnya itu nanti 2, 3 nya jadi begini, ini begini, ini begini. Oke. Dia sifat dari transpos itu adalah kalau ada matriks transpos, ditranposkan hasilnya adalah matriks itu sendiri. Dibalik lagi. Ini adalah sifat-sifat dari matriks transpos. Jadi kalau dijumlahkan atau dikurangkan, nanti hasilnya adalah masing-masing juga nanti akan ditransposkan. Jadi nanti hasilnya adalah A transpos, kemudian matriksnya dibalik ordonya gitu. Kemudian B transpos, ordonya dibalik, C transpos, ordonya dibalik ya. Transpos ordonya dibalik ya. Kemudian tidak berubah tandanya, tetap sesuai dengan operasinya. Kalau dia tambah-tambah, kalau kurang-kurang. Kemudian kalau dia A tambah B ditranspaskan, bisa dibentuk menjadi B tambah A ditranspaskan. Ini berlaku sifat komutatif, di mana ininya nih, nah ini kan dikomutatifkan, jadi begini gitu kan. Dan juga berlaku A pangkat T sama dengan B pangkat T sama dengan B pangkat T tambah A pangkat T. Kemudian sifat asosiatif ya, di mana A tambah dalam kurung B tambah C pangkat T bisa dibuat menjadi A tambah B dalam kurung tambah C dalam kurung pangkat T. Kemudian masing-masing ditranspaskan A pangkat T, B pangkat T, C pangkat T. Kemudian kalau KA pangkat T itu adalah K kali A pangkat T. Jadi K itu konstanta gitu ya. Konstanta, jadi nanti konstantanya konstanta tanpa ditranspaskan. Dia ditranspaskan adalah matriksnya, dikalikan konstantanya aja. Kalau ada dua buah matriks, nah ini yang penting, ada dua buah matriks ditranspaskan. Ya, dua buah matriks dikalikan kemudian ditranspaskan. Nanti hasilnya adalah matriks belakang ditranspaskan dikali matriks depan ditranspaskan. Kalau ada 3 buah matriks, berarti nanti yang belakang, tengah, sama depan gini kan. Kemudian jangan lupa transposnya di ordonya dibalik. Jadi A, B, C, transposnya adalah C transpos dikali B transpos dikalikan A transpos. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan ini. Ya. A sama dengan D transpos, berarti A sama dengan D transpos. Oke, A sama dengan B transpos, A-nya itu kan berarti 3, 4, 5, kemudian 2, 1, 6 gitu kan. B transpos itu berapa? B transpos ini berarti ditranspaskan ya. Nah, ini yang barisnya berubah jadi kolom, jadi A tambah 1, ini 2B, kemudian C tambah 2, ini 1, ini 5, ini 3B. Nah, selanjutnya kita samakan ya. Di A tambah 1 sama dengan 3, A-nya 2, kemudian C tambah 2 sama dengan 4, C-nya 2, dan ini sudah sama. Kemudian ini ya 2B sama dengan 2, berarti B-nya adalah 1, yang terakhir ini 3B sama dengan 6, berarti B-nya adalah 2. Oke, well done. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Ada juga yang disebut dengan matriks simetris. Ya, matriks simetris itu adalah
matriks persegi ya yang sama dengan transposnya. Jadi kalau matriks A dikatakan matriks simetrik, maka A itu sama dengan A transpos. Contoh nih, 13, 37. Kalau kita transposkan, ini 13 yang di bawah 37 di sini. Ternyata antara A dengan A transpos sama. Nah, A itu disebut dengan matriks simetrik. Ya. Itu juga dengan D ya, kita bikin transpos. Transpos itu boleh pakai aksen ya. Beda dengan pangkat min 1 itu namanya inverse. Ini 2, min 5, 8 yaitu. Kemudian min 5, 4 dan 7. Kemudian 8, 7, 9. Kita cek ternyata sama. Berarti D itu adalah matriks simetrik. Oke. Jika sebuah matriks simetris dikalikan dengan matriks transpos, maka hasilnya berupa kuadrat dari matriks tersebut. Jadi, bila A simetrik, maka A kali A transpos sama dengan A kali A sama dengan A kuadrat. Matriks satuan itu merupakan juga matriks simetrik. Satuan juga matriks simetrik. Coba kalau ditransposkan nanti hasilnya sama. Ada yang disebut dengan matriks simetris milling, yaitu matriks persegi yang sama dengan matriks ubahnya, di mana matriks A dikatakan simetri milling atau skew simetrik apabila A sama dengan minus A aksen atau A transpos. Gitu ya. Contoh nih, A-nya, A-nya ini adalah kalau kita transposkan 0, min 5, min 4 gitu ya. Kemudian kita transposkan min 5, 0, min 2 gitu, kita transposkan 4, 2, 0 gitu kan. Nah, sekarang kita cek nih, ternyata ini adalah minusnya ini ya. Nah, jadi A itu sama dengan minus dari A transpos. Ini berarti yang dikatakan skew simetrik atau matriks simetrik. Nah, sekarang coba untuk yang B ya. Kita latihan sendiri untuk yang B. Kemudian matriks inverse, Matriks inverse adalah matriks yang apabila dikalikan dengan suatu matriks persegi, dia menghasilkan suatu matriks satuan. Jadi jika A merupakan suatu matriks persegi, maka kebalikannya atau matriks inverse-nya adalah A pangkat min 1, berarti berlaku A kalikan A pangkat min 1 sama dengan identitas. Jadi matriks inverse ini adalah matriks kebalikan. Konsepnya sama seperti kebalikan. Kalau misalnya ada 3, kebalikannya adalah sepertiga. Kalau dikalikan 1, ya. Sama juga seperti itu. Kalau ketemu A, dikalikan A inverse, hasilnya identitas. Identitas itu sama seperti matriks 1, kan? Ini adalah matriks inverse. Coba nanti dicek ya. Kita belum masuk ke pelajaran mengenai inverse. Jadi, nanti kalau misalnya A-nya ini dan B-nya dikalikan ini, nanti hasilnya adalah matriks identitas. Jadi, dikatakan saling inverse. Tetapi ada matriks persegi yang tidak memiliki inverse. Nah, matriks A dikatakan matriks yang invertible jika memiliki inverse. Nah, ini latihan ya. Kita coba latihan. Oke, kita coba ya. Yang A. Ya, cari A tambah 2D. Ya, A-nya berapa? A-nya 3, 0, 1, 5. 2D langsung aku kalikan dengan 2 ya semuanya. D-nya mana nih? D. Ya kan? Kalikan 2 berarti kan 0, min 4, min 6, dan 2. Kita genggam berarti kan 3, min 4, min 5, dan 7. Selesai. Terus yang B. 4D dikurangi 2A ya. Langsung saja D-nya ini nih, D. Ini A gitu kan. D-nya dikalikan 4 berarti 0, min 8 ya kan. Min 12 kemudian 4 gitu kan. Dikurangi
Kemudian 2A, berarti A-nya dikalikan 2, 6, 0, 2, 10 ya. Tambahin, berarti kan min 6, min 8, min 2, 14 ya. Kemudian 6. Sudah. C. B kurangi C. Udah, B kurangi C. Oh, B kurangi C bisa nggak nih? Nggak bisa ya, B kurangi C, karena ordonya nggak sama, berarti tidak bisa. Oke. Kemudian yang D. BC ditambah D. Oke. Cari dulu yang pertama, BC-nya dulu. Jadi kita cari. B mana? 4, min 2, 1, 2, 0, 3 gitu ya. C-nya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini bisa nggak? Cek ya ordonya. Ini kan 2 kali. Cek ordo dulu. Ini 2 kali 3. Ini 3 kali 2. Bisa ya. Sudah sama nih. Sudah sama. Ini adalah mata 2 kali 2. Kita kalikan ya. Kalikan ya. Ini kali 4 kali 1 4, min 2 kalikan 3 min 6, 1 kalikan 5 5. Kemudian 4 kalikan 2. Udah kayak ini ya, sekarang kita ke sini. 4 kalikan 2 8, min 2 kalikan ini min 8, terus 6 ya. Kemudian ini 2, ini 4, 0, kemudian 18 kan? 18. 2 tambah 5, 3, 6, 17, 22. DC-nya ini, kemudian tambahkan D. D mana D? D ini. D ini ya, berarti kita tambahkan. Tambahkan 3, 6, 17, 22. Tambah D-nya. D-nya ini. 0, min 2, min 3, 1. Dapatkan 3, 4, 14 ya. 23. Nah, terus kemudian yang E. Ini kerjanya. E di sini. D transpos. D transpos kalikan D. D transpos kan transpos dari ini kan berarti 4, min 2, 1, 2, 0, 3 gitu ya. D-nya adalah 4, min 2, 1, 2, 0, 3. Cek dulu, jadi daripada kita capek-capek mikir, cek dulu ordonya. Ini ordonya B transpos itu berarti kan 3 kali 2, 2 kali 3 ya. Ya kan? Berarti bisa, jadi masuk 3 kali 3 nantinya. Kita coba. Ke sini. Ini ke sini, ini. Ini 16 tambah 4, ini min 8 tambah 0, ini 4 tambah 6 ya. Kemudian ini 8 tambah 0, ini 4 tambah 0,
min 2 tambah 0. Kemudian yang terakhir, baris ketiga, 4 tambah 6, 2 tambah 0, dan 1 tambah 9. Dapatkan hasil 20, min 8, 10, min 8, 4, min 2, 10, min 2, dan 10. Selesai. Oh, masih banyak ya. Nah, sekarang saya mau hapus saja biar enak. Oke, sudah. Sekarang yang F. B kali B transpos. Coba dicek, sama nggak hasilnya? B-nya itu berapa? B itu 4, min 2, 1, 2, 0, dan 3. Sedangkan C-nya 1, 2, 3, transpos ya. Tranposnya dari B inilah. Transpos dari B. 4, min 2, 1, 2, 0, 3. Pikirannya naik. Nah, ini adalah 2 kali 3, dan ini adalah 3 kali 2. Oh, ternyata bisa ya. Ya, tapi hasilnya berbeda maksudnya. Ya, saya bisa mulai. Ini ke sini. 16, 4, 1. Itu ini sama ini. 8, 0, 3. Kemudian kita cek ke ini. 8, 0, 3. Kemudian 4, 0, 9. Kita cek di sini. 21, ini 11, ini 11, ini 13. Dan ya, selesai. Oke. Sekarang yang mana ya? Yang saya nggak mau bahas semuanya, ini biar buat latihan Anda. Semuanya ini ada 3 ini ya. Mau tantang Anda paham apa tidak? Coba Anda kerjakan yang D ya. D transpos kalikan C transpos, jadi Anda transposkan dulu D, transposkan C, kemudian Anda kalikan. Kemudian dikurangi dalam kurung ya, kerjain dulu dalam kurung CB-nya, kemudian ditransposkan. Yang H mudah nih, DA dikurangi AD. Dicek dulu apakah bisa dikalikan. Kalau nggak bisa, berarti nggak perlu. Kemudian saya mau pengen bahas yang I dan J. Oke, yang I di sini. Di sini I2. I2 itu identitas ya dengan ordo 2 kali 2 dipangkatkan 3. I2 itu berarti 1001 dikurangin D-nya adalah 0, min 2, min 3, 1. Kemudian pangkatin 3 gitu. Cari dulu. 1 dikurangi 0, 0 dikurangi ini plus 2, 3, dan 0 gitu kan. Dipangkatkan 3, ini pengertiannya adalah bukan masing-masing dipangkatkan 3, tapi dikalikan matriksnya sebanyak 3 kali. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ini dikalikan 1 tambah 6. Kemudian ini dikalikan 2 ditambah 0. Dan ini dikalikan 3 ditambah 0. Dan ini dikalikan 6 tambah 0. Kemudian dikalikan ini. Tujuh, 3, 2, 6. 1, 2, 3.
kemudian kalikan di sini. 7 tambah 6. Kemudian kalikan di sini. 14 tambah 0. Kalikan ini. 3 tambah 18. Terus kemudian dihapus dulu. Kemudian ini 6 tambah 0. Sudah berhasil. 13, 21, 14, dan 6. Ini hasil pengerjaannya ya. Selesai. Kemudian yang J. Yang J soalnya adalah A pangkat 3. Pangkat 3 berarti kan ada A sebanyak 3 kali. Jadi 3015, kemudian 3015, ya 3015. Ya. Selanjutnya ini Anda bisa kerjakan ya, caranya seperti tadi ya, sudah diajarkan. Kalikan dulu matrik yang pertama dan kedua, habis itu kalikan dengan kedua. Oke. Kira-kira seperti itu ya pembahasan di pertemuan ketiga ini. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, banyak-banyak berlatih saja di modul yang sudah saya berikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Selamat berlatih ya. Jangan lupa ya, kesuksesan bukan hanya untuk orang yang pintar, tapi terlebih lagi untuk orang yang rajin, tekun, disiplin. Sukses buat kalian. Sampai ketemu.